Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Mahdi Khalifatillah. Allahumma salli ala Sayyidina Khadir Abul Abbas Balya bin Malkan alaihissalam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Sultan Aulia Allah. Ya Sehos Sakulaini, Ya Kutbar Rabbani, Ya Gausyah Somadani, Ya Mahbubah Subhani, Ya Muhyiddini, Aba Muhammadin, Maulana Muhammad Syir'a ala Hasani Jamani, At-Tajul Muqarrabuna Rabbani, Sayyidina Syekhuna Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrahu. Allahumma salli ala Sayyidina Jami'i Masyaihi Tariqah Al-Mu'tabarah fi Indonesia. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka anir ruhi. Kulir ruhu min amri rabbi. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Assalatu wassalamu ala ikhwan muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Selamat datang di channel Ukhuwah Islamiyah fi Mudakari Ilmi. Di akhir zaman ini, banyaklah sekarang bermunculan berbagai-bagai permasalahan, terutama sekarang di dalam ruang lingkup Islam sendiri. Fenomena yang sekarang sedang ramai perihal membahas tentang ruh. Maka dengan ini, marilah kita saling bermudzakarah mengenai tentang ruh. Karena pembahasan ini sudah terlalu berat, memunculkan berbagai opini. Di satu sisi, pembahasan tentang masalah nama ruh. Di satu sisi, menyatakan tidak ada nama ruh. Kita selaku yang bodoh ini, yang fakir, yang tidak ada tahu menau, marilah menyikapi semua ini dengan bijak. Jangan sampai terjadi perselisihan antara ustadz dengan ustadz, ulama dengan ulama, juga di kalangan kaum awam seperti saya yang fakir ini, sehingga tuduh saling menuduh, halu menghalukan, sesat menyesatkan. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkan untuk demikian. Yang paling menyedihkannya lagi, sesama umat muslim, sesama thariqah, saling sesat menyesatkan. Marilah kita membahas ke pembahasan yang utama, yaitu tentang ruh. Menukil dari hadis
Imam Bukhari yang bersanad kepada Ibnu Mas'ud. Di dalam kitab hadis Al-Insan, hadis insan bitafsiri Quran, diriwayatkan dari Imam Bukhari radhiyallahu anhu bersanad kepada Ibnu Mas'ud, ketika Ibnu Mas'ud sedang berjalan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau melewati segerombolan kaum Yahudi yang sedang saling bertanya-tanya tentang ruh. Kanjeng Rasulullah SAW akhirnya bersandar di pohon kurma bersama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sambil memegang tongkat Rasulullah di bawah pelepah kurma. Gerombolan kaum Yahudi yang saling bertanya tentang ruh. Apa hakikat ruh sehingga kita hidup, sehingga manusia hidup. Inilah asbabul nujumnya akan tentang ruh. Lalu di salah satu kaum Yahudi ada yang berbicara, berkata, coba tanyakan kepada dia, yaitu kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di satu sisi orang lagi kaum Yahudi menjawab, janganlah bertanya kepada dia karena dia tidak akan membawa kabar yang tidak enak, karena tidak menggembirakan. Tapi di satu sisi gerombolan Yahudi itu sambil berjalan, dia tetap ingin bertanya tentang ruh kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bertanyalah salah seorang dan gerombolan sebagian dari kaum Yahudi bertanya kepada Habibana Muhammad Rasulullah SAW, bertanya tentang ruh. Wahai Abul Qasim, apa ruh itu? Rasulullah SAW ketika ditanya, Rasulullah tidak langsung menjawab. Beliau berdiam diri. Ibnu Mas'ud bertanya di dalam hatinya. Rasulullah tidak langsung menjawab bahwa beliau sedang menerima wahyu dari Allah Ta'ala. Setelah lama kemudian, akhirnya Rasulullah menjawab pertanyaan kaum Yahudi. Dijawablah dengan kalamullah yang melalui wahyu, yang telah diterima wahyu oleh Rasulullah SAW, yaitu dalam surat Al-Isra ayat 85. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka anir ruhi kulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Rasulullah menjawab, wa yas'alunaka anir ruhi. Sebelumnya berarti Rasulullah sudah diberitahu sebelum orang Yahudi menjawab. Sebelum orang Yahudi bertanya, Rasulullah sudah diberitahu akan ada segerombolan orang yang bertanya tentang ruh. Maka wayas alunaka anir ruh, dan bertanya mereka kepadamu tentang ruh.
Berarti kalimat ini itu Rasulullah sudah diberitahu, sudah menerima wahyu atau sedang menerima wahyu bahwa akan ada yang bertanya tentang ruh siapa, yaitu golongan Yahudi. Dan selanjutnya dijawablah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kulir ruhu min amri robbi, bahwa ruh itu urusan Tuhanku. Jadi asbabul nuzulnya ayat ini, surat Al-Isra ayat 80 ini, asbabul nuzulnya akan ada segerombolan orang yang bertanya kepada beliau, kepada Habibana Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Sebelum bertanya kaum Yahudi, Rasulullah ketika bersender di dalam pohon kurma dengan memegang tongkatnya di bawah pelepah pohon kurma itu, beliau sudah menerima wahyu ini karena akan ada yang bertanya. Tidak bertanya dulu baru menerima wahyu, tapi sudah diberitahu sama Allah. Ini asbabul nuzulnya kenapa ayat tentang ruh ini diturunkan. Maka Rasulullah menjawab cuman sekedar kulir ruhu min amri robbi. Sampai sini doang jawabnya. Tapi Rasulullah menerima wahyu sampai wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mari kita pahami. Jangan sampai ayat ini menjadikan perpecahan di kalangan kita selaku umat muslim. Kita sama-sama umat Rasulullah. Jangan sampai haluk menghalukan, sesat menyesatkan karena merasa mendapat ilmu pemahaman dari ayat ini sudah cukup, sudah diberikan sama Allah. Mari kita bijak memahami segala permasalahan di akhir zaman ini. Jangan sampai umat Islam terpecah belah gara-gara permasalahan-permasalahan ilmu yang kalian dapat, yang kita dapat. Karena kadar ilmu yang Allah berikan kepada masing-masing orang berbeda-beda. Balik lagi kepada pembahasan ayat ini. Ketika Rasulullah ditanya sama segerombolan orang Yahudi, wa yas'alunaka aniruh, inilah kalimat sebelum Yahudi bertanya kepada Rasulullah tentang ruh, Rasulullah sudah diberitahu bahkan akan ada yang bertanya tentang ruh kepada beliau. Maka ayat yang komplitnya kulir ruhu min amri robbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Lalu dijawab Rasul kepada orang Yahudi, kulir ruhu min amri robbi. Sampai sini Rasulullah menjawab. Tidak diberi langsung semuanya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Cukup Rasulullah menjawab kepada orang Yahudi sampai sini. Kulir ruhu min amri robbi. Urusan ruh, urusan pangeranku. Tentang ruh, urusan pangeranku. Urusan Tuhanku. Tidak dijabarkan wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Setelah selanjutnya tibalah di majelis, satu riwayat menceritakan di tanah Arabnya di Madinah, karena beliau sama Ibnu Mas'ud lagi berjalan ke wilayah Madinah di tempat yang sepi. Nah, selanjutnya ketika sampailah di Madinah, para sahabat
Rasulullah menceritakan kepada para sahabat tentang ayat ini karena mendengar dari Sayyidina Ibnu Mas'ud bahwa di perjalanan Rasulullah ditanya tentang ruh. Lalu para sahabat, apa jawabannya? Karena belum diberitahu oleh Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud semuanya, hanya mendengarkan saja. Ketika di dalam perjalanan, di dalam satu majlis, Rasulullah menjelaskan, aku ditanya oleh segerombolan orang tentang ruh, orang Yahudi yang mengatakan tentang ruh. Dijawab sama Rasul sampai sini, tapi Rasulullah ketika menjelaskan kepada para sahabat-sahabatnya, dibacalah selanjutnya, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi wa ma utitum minal ilmi illa qalila, inilah secara utuh diberitahu kepada kita semua selaku umat Rasulullah. Janganlah engkau bertanya tentang ruh. Kulir ruh min amri Rabbi. Perkara ruh itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tetapi tidaklah kamu diberitahu tentang ruh minal ilmi, dari ilmunya Allah, illa qalila, hanya sedikit. Berarti pemahaman dari ayat ini bukan kita tidak boleh mengetahui tentang ruh, tapi kita diberi pengetahuan tentang ruh. Kan Rasulullah meneruskan dari ini, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan tentang ruh itu, minal ilmi, dari ilmunya Allah, ilmunya itu ruh, tentang ruh, illa qalila, hanya sedikit. Jadi diberitahukanlah kita pengetahuan tentang ruh. Kalau memang tidak boleh membahas tentang ruh, dan membahas tentang ruh itu sesat, membahas tentang ruh itu halu, berarti kalau kita menyesatkan tentang ruh atau menghalu-halukan tentang ruh dalam konteks ayat ini, berarti kita sama juga menyesatkan, menghalu-halukan kepada Sultan Aulia Allah, Syekh Said Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrahu. Beliau menerangkan tentang ruh. Tentang ruh ada 4. 1 di kitab Sirul Asror, ruh jismani. Yang kedua, ruh ruhani. Yang ketiga, ruh sultani. Yang keempat, ruh qudsi. Kan tidak diterangkan secara jelas di Al-Quran tentang ruh. Sedangkan Kanjeng Tuhan Syekh menerangkan dalam kitab Sirul Asror tentang ruh. Berarti kalau kita menyesatkan orang tentang ruh, tidak boleh tentang ruh, membahas tentang ruh, atau menghalu-halukan, berarti sama saja kita menjustis Kanjeng Tuhan sesat atau menjustis Kanjeng Tuhan sehalu. Mohon maaf, maksudnya lebih baik kita bijak, jangan sampai merasa kita memahami ayat ini sehingga menyesatkan orang, menghalu-halukan orang. Karena sebenarnya Allah berikan ilmu itu sedikit menurut Allah, tapi menurut kita
Masya Allah, banyaknya. Guru saya menerangkan tentang ilmu ruh ini tidak tercantum dalam kitab-kitab, tidak tercantum dalam apapun secara jelasnya, terkecuali diberitahu oleh Allah langsung melalui ilham dengan wasilahnya kepada Nabi bana wa habibana Sayyiduna Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana ilmu yang sedikit itu yang Allah beritahu? Menurut guru-guru saya yang bertorikoh di Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Saya tidak akan menyebut nama guru saya. Beliau menerangkan bahwa Allah akan memberitahukan ilmu sedikit itu dalam surat Al-Isra ini. Sebenarnya inilah awal muasalnya ilmu-ilmu seluruh di alam duniawi, bahkan di langit. Illa kolilanya, kolila galilah oleh engkau, tanyalah kepada Allah dan Rasul. Ini illa kolila. Jadi kita meminta petunjuk, meminta ilham, meminta ilmu kepada Allah melalui wasilah Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bimbingan guru kita. Di kalimat illa kolila, kolilanya ini rahasia di sini. Guru saya menerangkan sedikit aplikasi saja kalau dibilang, di mana kolilanya ini menerangkan kop, huruf kop, huruf lam, huruf iya, huruf lam alif. Jadi ilminal ilmi illa kolila, tidak diberitahu ilmu angin sedikit kecuali sedikit itu. Huruf kop, huruf lam, huruf ya, huruf lam alif. Inilah asrornya tuh di sini. Kop itu apa? Qadimun, bahwa Allah menerangkan tentang kekodimannya. Qadimun, disinilah qadimun huwal wajibul wujud. Qadimun di sini itu merujuk kepada kekidamannya Allah. Huwal awwalu wal akhiru. Dalam surat Al-Hadid ayat 3. Inilah aplikasinya huruf qaf itu menerangkan kodim. Berarti Allah memberitahu tentang kekodimannya dari huruf asrornya huruf qaf. Aplikasinya aja segini. Yang kedua lam. Lamnya itu latipun kang maha lembut. Berarti maha lembut di sini nisbatnya kepada Quran, laisa kamislihi syai'un. Jadi qadimun laisa kamislihi syai'un. Bahwa Allah itu tidak ada yang menyerupai sesuatu hal apapun yang menyerupainya. Itu. Dan asror di huruf iya, di huruf iya ini itu asrornya itu menerangkan yadullahi, kuasanya Allah. Kuasanya Allah, asrornya kuasanya Allah itu menerangkan pentajaliannya tentang ruh.
tentang menerangkan tentang ruh yang asal dari pentajaliannya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh alam. Mana dari ilmunya Allah yang dijelaskan secara lugas, secara jelas, secara diterima oleh semua makhluk, khususnya umat Rasulullah SAW, manusia. Di lam alif inilah diterangkan tentang pentajalian Allah kepada seluruh alam. Mana lam alif ini tuh la ilaha illallah. Jadi kalau menilik ke sini, kita melihat ayat ini, Allah tuh memberikan ilmunya tentang ruh. Illa qalila, hanya sedikit. Sedikit menurut Allah, menurut kita banyak. Bahkan mungkin belum apa-apa seperti Al-Quran, seperti kitab-kitab, hadis, semua ilmu yang di alam dunia nyata ini itu sedikit, belum apa-apa yang sedikit dibilang sama Allah. Karena sedikitnya yang ada nampak di dalam dohiriyah, tulisan yang nampak di alam dunia ini, itu hanya beberapa saja dari sedikitnya qalila. Yang disebut sedikitnya qalila itu di sini nih, la ilaha illallah. Makanya kalau saya berpikiran, bertafakur, kenapa para mursyid kamil mukamil dari sono sana sampai ke Rasulullah diberilah dzikir la ilaha illallah, lazimnya untuk mengenal pentajalian seluruh alam, seluruh ilmu, seluruh bahkan ruh kita mengenalnya itu dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi semua orang yang bertasawuf, orang yang bersyariat fikih, orang yang bertauhid, semua terkumpul dalam kalimat la ilaha illallah. Jadi jangan kita saling menyalahkan, saling menghalu-halukan, saling sesat menyesatkan. Apalagi sesama orang toriko. Toh sama guru mursyid kita semuanya sudah dikasih tentang namanya, asal usul diri, tentang namanya mengenal Allah itu dengan kalimat la ilaha illallah. Tinggal diri kitanya yang sudah diberi tiket untuk mengenal Allah dengan kalimat la ilaha illallah ini, kita harus memahami, kita harus memohon pertolongan kepada Allah. Berilah aku pertolongan, berilah aku pemahaman, berilah aku pengertian, berilah aku petunjuk dari la ilaha illallah. Karena ilmu la ilaha illallah ini itu merupakan qalilanya Allah dalam surat Al-Isra. Jadi sekali lagi kepada kaum muslimin muslimat di akhir zaman ini, marilah kita menyikapi sesuatu hal, apalagi tentang agama, mau fikihnya, mau tauhidnya, mau tasawufnya, mau hadisnya, mau ubudiyah, amaliyah yang lain. Mari kita saling menyikapi dengan bijak, saling bermuzakarah,
Jangan sampai kita termakan dengan fitnah-fitnah akhir zaman, yaitu fitnah Dajjal. Mari kita simpan, buang jauh-jauh keegoan-keegoan. Kita merasa pintar, kita merasa berilmu, kita merasa bermakrifah. Mari, karena Rasulullah hanya menginginkan umatnya itu bersatu di dunia maupun nanti di akhirat. Jadi sekali lagi, makna la ilaha illallah ini kepada orang yang sudah bertorikoh, kajilah la ilaha illallah ini, jangan di lisan Anda. Tembuslah la ilaha illallah ini di dalam kolbu Anda. Tembuslah la ilaha illallah ini di dalam dimensi kolbu Anda. Di dalam fuad, di dalamnya lagi ada syakob, dalamnya lagi ada lub, dalamnya lagi ada syir, di dalam lagi ada intinya yang disebut ruh. Jadi orang-orang yang bertorikoh itulah la ilaha illallah ini untuk memohon kepada Allah diberi pengetahuan yang namanya wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mungkin segini pembahasan kita, bermuzakarah kita tentang ayat Al-Isra, surat Al-Isra ayat 85. Janganlah jadi perdebatan, permasalahan ayat ini, tapi marilah kita bersama-sama kaji diri kepada diri ini, kepada diri sendiri. Sejauh mana kita memahami wa ma'utitu minal ilmi illa qalila. Adapun untuk muzakarah selanjutnya, insya Allah saya akan mencoba mengaplikasi, membahas lebih jauh mana la ilaha illallah agar menyambung kepada yang namanya illa qalila. Makna illa qalila ini. Akhirul kalam, dalam mudzakarah ini saya berpesan kepada kaum muslimin muslimat, janganlah kita seorang muslim, kita seorang yang bertorikoh menyesat-nyesatkan, berkala menyesat-nyesatkan orang, berkala berkata menghalu-halukan orang. Tapi marilah kita kaji wa ma utitu minal ilmi illa qalila dengan kalimah la ilaha illallah yang dimana telah diberikan kepada kita semua dari mursyid-mursyid kita semuanya, dari golongan torikoh ini, torikoh itu, yang jelas torikoh Mu'tabaroh yang 45 yang telah diakui oleh Jatman, torikoh yang dipimpin oleh Habib Lutfi. Adapun torikoh-torikoh yang belum Mu'tabaroh mungkin nanti diselusuri sama Habibana Habib Lutfi. Jadi tunggulah keputusan beliau. Nah, menurut saya sekarang yuk kita memperbaiki diri di dalam bulan puasa ini, meningkatkan, mengkaji diri, bermakrifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.